Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Giska Rolin. Kalian bisa panggil aku Giska atau Ica. Aku dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2024 Di sini aku akan menjelaskan materi agama Islam mengenai IPTEK seni dalam Islam. Oh ya teman-teman, sebelum kita mempelajari materi kali ini, kita mencari tahu dulu yuk apa itu IPTEK. IPTEK adalah akronim dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang mana ketiga hal ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan agama Islam. Perkembangan IPTEK ini sejalan dengan tuntunan agama, di mana seseorang akan terus mencari kebenaran dari apa yang dipelajarinya. Selanjutnya, di sini ada pengertian IPTEK dan seni secara rinci. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, intuisi, dan firasat. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, disistematisasi, dan diinterpretasi sehingga menghasilkan kebenaran objektif. Sudah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Teknologi diartikan sebagai kemampuan teknik yang berlandaskan pengetahuan ilmu dan berdasarkan proses teknis. Seni adalah hasil ungkapan akal budi manusia dengan segala prosesnya. Seni merupakan ekspresi jiwa seseorang yang identik dengan keindahan. Nah, keindahan yang hakiki adalah kebenaran. Keduanya ini memiliki nilai yang sama, yaitu keabadian. Nah, dari mana aja sih sumber ilmu pengetahuan itu? Kalian pasti sering mikir kan, apa aja sih sumber ilmu pengetahuan? Nah, yang pertama adalah akal. Akal sebagai sumber ilmu pengetahuan di mana manusia diberi kebebasan dalam mengembangkan akalnya. Tingkat kebenaran dari akal adalah bersifat nisbi atau relatif, karena manusia bisa menjadikan akal mengikuti hawa nafsunya. Yang kedua ada wahyu. Wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan di mana tingkat kebenarannya adalah mutlak atau absolut, karena bersumber dari Allah. Pemikiran ini bersifat abadi. Lalu bagaimana integrasi antara iman, ilmu, teknologi, dan seni ya? Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Di dalamnya terkandung 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, iman, ilmu, dan amal syolih. Di dalam Quran Surat 14 ayat 24-25 mengidentikan bahwa iman adalah akar, ilmu adalah pohon yang mengeluarkan dahan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan amal ibarat buah dari pohon itu identik dengan teknologi dan seni. Di sini ada beberapa contoh bagaimana Islam sangat berjaya dengan konsep integritas antara iman, ilmu, teknologi, dan juga seni. Di sini ada kalender Hijriah dan juga peta dunia. Apa saja sih pandangan Islam terhadap IPTEK? Yang pertama, turunnya wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua, banyaknya ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk menggunakan akal, pikiran, dan pemahaman. Yang ketiga, Allah memandang rendah orang yang tidak mau menggunakan potensi akalnya. Dan terakhir, Allah memandang lebih tinggi derajat orang yang berilmu. Lalu, apa saja peran ilmu komputer terkait dengan IPTEK dalam Islam? Tidak hanya untuk berdakwah, teknologi informasi atau ilmu komputer pada saat ini banyak membantu dalam pendidikan Islam yang juga bertujuan untuk mempelajari dan mengamalkan agama Islam, seperti pada contoh di bawah ini ya. Lalu apa saja tanggung jawab ilmuwan terhadap lingkungan? Setiap manusia diberi peran sebagai hamba atau abdun, pemimpin atau khalifah oleh Allah di muka bumi. Sebagai seorang hamba, setiap manusia harus taat menjalankan semua perintah Allah. Dan sebagai seorang khalifah, setiap manusia harus mampu mengelola dan memelihara alam sekitarnya. Dan yang terakhir, apa saja sih tanggung jawab ilmuwan terhadap Allah? Kewajiban seorang muslim tidak aja menerima atau menuntut ilmu, tapi juga mengamalkan ilmunya dalam kehidupan dan menyampaikan amanat Allah atau mengajar kepada sama manusia. Allah sangat membenci orang yang berilmu, tetapi tidak mengamalkan ilmunya, atau orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan, tetapi dia sendiri berbuat yang sebaliknya. Cukup sekian dari aku, mari semangat menuntut ilmu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga berilmu. Syukron teman-teman, terima kasih.